Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita jumpa lagi di pertemuan KPKS Hieronymus, pengajaran bersama Pak Seto malam hari ini. Pak Seto nanti akan melanjutkan topik yang sebelumnya. Kita awali pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Roy. Baik, terima kasih Pak Narto. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Pak Seto. Mari kita buka pertemuan malam ini dengan doa pembuka. Kita satukan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa, terima kasih. Kembali kami mengaturkan rasa syukur dan terima kasih. Malam ini kami berkumpul di KPKS Hieronymus hendak melanjutkan bimbingan kami di bawah pemimpin kami, Pak Seto Marsunu. Curahkan rahmat-Mu dalam hati kami, Bapa. Pimpinlah kami untuk menemukan pesan-pesan iman yang berkaitan dengan Bunda Maria, Bunda Gereja, Bunda kami semua. Agar apa yang diberikan oleh Pak Seto benar-benar meresapi dalam hati dan pikiran kami. Kami juga memohon rahmat, belas kasih-Mu, Bapa, bagi saudari kami yang sudah berpulang ke rumah-Mu, Bapa. Ibu Yanti Amangku, berilah ia tempat yang terbaik. Meskipun kami tahu perjalanan kembalinya tidak melalui pemakaman secara Katolik, tapi kami percaya rahiman-Mu akan memberikan yang terbaik bagi dia yang setia, menjalankan segala kehendak-Mu di dalam penziarannya di kehidupan ini. Kembali kami mohon selalu Bapa dengan kerendahan hati, hadirlah dalam diri kami semua yang di sini, terutama untuk Pak Seto, pemimpin kami, agar waktu pertemuan ini benar-benar meresap dalam hati dan pikiran kami. Semua doa syukur disertai permohonan ini kami haturkan dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Putra dan dan Roh Kudus. Amin. Tuhan. Terima kasih Pak Roy. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Iya, sebelumnya begini, karena Pak Roy menyebut Bu Yanti, saya sampaikan dulu beberapa hal. Em, Sebelum mungkin beberapa bulan yang lalu, Bu, ya, saya termasuk yang sering kontak dengan beliau. Dan salah satu yang ditakutkan itu ya seperti yang terjadi hari ini. Jadi dimakamkan tidak secara Katolik. Jadi beliau sendiri sudah tahu dan sudah menduga itu akan terjadi, gitu ya. Jadi pasti akan dimakamkan secara lain oleh keluarganya. Tapi kemudian saya sampaikan eh, tentang jenazah, ya kita hanya bisa mengatakan itu hak keluarganya, gitu kan ya. Hak keluarganya untuk mengurus jenazah. Dan yang diketahui oleh keluarganya tentang cara mengurus jenazah, ya seperti yang mereka tahu. Nah, kemudian em, lalu harus bagaimana? Saya sampaikan ke Bu Yanti, Ibu nggak usah khawatir. Yang diurus itu hanya jenazah, raga. Yang pergi kepada Tuhan itu kan jiwa. Mereka mengurus raga Ibu, tetapi jiwa Ibu diurus oleh Tuhan. Yang itu jadinya nggak perlu Ibu khawatirkan. Dan apa yang saya sampaikan itu, ya kan memang begitu. Mereka bisa mengurus raga, tetapi soal jiwa mereka tidak bisa. Dan jawaban yang saya sampaikan, ya menenangkan dan Ibu itu, Bu Yanti yakin dengan apa yang saya sampaikan. Jadi kalau orang melihat secara kasat mata, lu kok pemakamannya begini padahal kan dia sudah baptis, ini Katolik dan seterusnya. Iya, tetapi kemudian coba lihat dari sisi yang berbeda. Untuk mengikuti Tuhan Yesus,
Bu Yanti harus berjuang panjang lebar. Saya tahu ceritanya, tapi nggak perlulah saya ceritakan. Tapi perjuangannya memang luar biasa untuk mengikuti Tuhan Yesus dan bertahan untuk tetap mengikuti Tuhan Yesus, tidak bergerak sedikit pun, tidak mundur sedikit pun, walaupun menghadapi macam-macam persoalan, itu yang tidak mungkin Tuhan Yesus akan mengabaikan itu. Jadi yang kemudian tadi ketika ke rumah duka, ya ada warga lingkungan di sana yang apa ya, yang bisa dikatakan ya prihatin sebenarnya dengan situasi itu. Kalau harusnya kan keluarganya bisa menyerahkan ke gereja atau ke lingkungan, tapi ya nggak bisa, itu hak keluarganya. Nah, kemudian kalau dilihat di, ya ada yang mengatakan, dan memang memang terjadi ya, ada Al-Quran, ada ayat-ayat, bahkan di papan di penguburan pun ada tulisan Arabnya, tetapi eh, begini, nama Agustinanya tetap, nama baptisnya dipasang, jadi nama Agustinanya ada di papannya. Jadi kalaupun sedih ya nggak usah terlalu bersedih karena begini sederhananya itu tujuan Bu Yanti itu kan mau ikut Tuhan Yesus dan mau ketemu Tuhan Yesus. Dan kalau sekarang ya raga ditinggal dan kemudian jiwa pergi kepada Tuhan Yesus, udah nggak ada soal kan? Yang yang harusnya apa ya malah menjadi kegembiraan. Saya sendiri akan merasakan kegembiraan karena Bu Yanti sudah menunjukkan kalau dia setia. Saya belum tentu setia sampai seperti itu. Dan kalau menghadapi situasi yang seberat itu, belum tentu juga saya mempunyai keteguhan hati yang sedahsyat itu ya. Ada macam-macam hal, ada macam-macam soal yang dihadapi. Dan kemudian dalam arti tertentu bisa saja situasi itu menggoda untuk kembali ke keyakinan awal. Tapi itu sama sekali tidak membuat dia mundur sama sekali, selangkah pun enggak, kepikir pun enggak. Tapi jadi lihat dari sisi yang berbeda, Bu Yanti sudah memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus. Keputusan itu juga sudah keputusan yang luar biasa. Perjuangannya untuk tetap percaya juga sudah terbukti luar biasa. Ketahanannya menghadapi sakit luar biasa. Kemudian yang lain lagi, em, Bapak Ibu mungkin ketemu dengan ini orang-orang tertentu yang menanggung sakit menjelang kematian. Buat saya itu situasi yang bisa dikatakan sangat memilukan. Saya sedih kalau melihat orang sakit itu. Kenapa? Wah, kalau Bapak Ibu tahu kalau orang sakit kanker kan ya, ada rasanya dan rasanya itu benar-benar menyakitkan. Tapi kemudian kita lihat dari sisi yang berbeda lagi, sisi yang berbeda lagi. Em, Tidak ada yang mengharapkan untuk menerima sakit yang seperti itu. Tetapi kemudian kalau dilihat dari sisi yang berbeda, kita akan menemukan saat itu, waktu-waktu itu adalah waktu untuk pemurnian, waktu untuk pemurnian jiwa. Em, Lebih sederhananya begini, ketika badan kita masih sehat, pikiran masih lancar, mulut masih gampang ngomong, Bapak Ibu lebih gampang mana? Berdosa dengan mulut atau dengan tangan? Berikutnya lagi, lebih gampang berdosa dengan mulut atau dengan pikiran? Tapi ketika orang menghadapi sakit, ketika orang tua menjadi seperti anak-anak lagi, gitu ya. Saat itulah Bapak Ibu sedang berhadapan dengan orang yang mengalami pemurnian. Saya tidak pernah mengabaikan rasa sakit, saya sudah bilang di awal,
saya sendiri nggak akan tahan melihat orang sakit. Tapi kemudian ketika saya berani bicara begini karena yang bersangkutan sudah pergi, dan bagi saya itu sudah menjadi tanda Bu Yanti tahan menghadapi semua situasi itu. Jadi kalau ketemu misalnya ya orang-orang yang sakit sebelum meninggal, Bapak Ibu perhatikan saja, bisa jadi itu adalah saat untuk memurnikan. Dan itu tadi dua hal serius yang dihadapi Bu Yanti itu soal yaitu ketika mengikuti Tuhan Yesus, memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus. Yang pertama godaan untuk ya kembali, dipaksa kembali ke kepercayaan awal. Kemudian yang kedua soal sakitnya, itu yang saya tahu. Dan kemudian sudah terbukti setia, terbukti ikut Tuhan Yesus sampai dengan ya akhir hayat. Jadi kalaupun bersedih begitu Bapak Ibu ya, ya hanya sampai di situ sedihnya. Jangan sedih lebih dari itu. Waktu ibu saya pergi, saya mengatakan sedih saya hanya karena nggak bisa ketemu ibu lagi secara fisik. Tapi tentang apa yang terjadi nasib ibu saya nggak khawatir itu. Nah, hal yang sama Bapak Ibu. Kita akan melihat jenazah kok diperlakukan begitu, enggak masalah. Itu hak mereka. Kita nggak bisa intervensi. Tapi kemudian yang kita bisa lakukan, eh, teman dari Cinere mengatakan, ya nanti buat misa semoga ketemu dengan ada Romo yang mau mempersembahkan misa untuk 7 hari. Tapi kemudian ya yang lain juga bisa lakukan, mendoakan. Rencana kami hari Minggu kami dengan teman-teman dekat akan ibadat saja di rumah, yang ikuti kebiasaan orang Jawa ya buat selamatan untuk Ibu Yanti. Mau datang juga boleh, tapi jauh ke Kampung Sawah. Hanya beberapa teman saja kenalan yang di sini juga Bu Yanti juga ada banyak yang kenal karena waktu masih sehat dulu sering main ke rumah saya untuk ketemu dengan anak-anak yang belajar Alkitab gitu. Ya, gitu ya. Bisa dipahami. Makasih. Makasih Pak Seto. Jadi nanti kalau ketemu situasi yang seperti itu, Bapak Ibu ingat itu. Iya. Jadi saya apa dalam arti tertentu Bu Yanti sudah siap bertanya kepada saya, lalu saya sudah sampaikan ya kebenaran yang saya tahu. Nah, kemudian ya malam ini kita akan lihat Bunda Maria dalam kisah sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus. Nah, melihatnya bagaimana? Begini, ketika Bunda Maria menerima tugas dari Tuhan melalui malaikat Gabriel, itu kan Bunda Maria nggak dikasih tahu apa yang akan terjadi dengan anak ini nanti. Dalam Injil Lukas kita menemukan Bunda Maria berulang-ulang dibuat heran. Ya, misalnya ketika Yesus dilahirkan, ketika Maria melahirkan Yesus di Bethlehem, lihat, gembala datang dan bercerita tentang malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada mereka dan memberitahukan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kemudian ketika Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ketemu dengan Simeon, itu ya. Dan kemudian dengar apa yang dikatakan oleh Simeon. Sekarang perkenankanlah hambamu berpulang, sebab mataku telah melihat keselamatan. Nah, apa yang terjadi dengan kanak-kanak Yesus ketika dipersembahkan di Bait Allah juga membuat Maria dan Yusuf keheranan. Ya, berikutnya lagi ketika Yesus ini tinggal di Bait Allah di umur 12 tahun. Dia bisa dengan nyaman 3 hari di Bait Allah, ya,
nyaman, nyatanya 3 hari di bait Allah kok. Dan kemudian berbicara dengan para pemuka, para guru agama Yahudi. Ketika Yusuf dan Maria datang, lalu bertanya, "Nak, mengapa kamu berlaku demikian kepada kami?" Malah Yesus menjawab, "Ngapain kamu nyari aku? Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku?" Ini hal-hal yang mengherankan, yang bisa dikatakan menyertai kehidupan Yesus. Dan Maria melihat itu semua. Hal-hal yang mengherankan yang bisa menjadi petunjuk. Ya, jadi begini, maksud saya begini. Bapak Ibu silahkan mengingat pengalaman-pengalaman seperti ini. Tuhan memberi tugas kepada kita, entah mulai tugas dari jadi orang tua di rumah, entah tugas di masyarakat, entah tugas di gereja ya. Ketika Tuhan memberi tugas dan kemudian kita mengerjakan, amati bagaimana Tuhan menyertai. Amati, kadang-kadang Tuhan memberi semangat, kadang-kadang Tuhan melengkapi apa yang kita perlukan. Nah, Bunda Maria rupanya mengalami yang sama. Ya kan, siapa yang bisa terima? Katanya mengandung dan melahirkan anak Allah yang Maha Tinggi, tapi harus melahirkan di kandang. Pakai hitungan yang wajar, orang bisa bertanya, katanya aku disuruh melahirkan anak Allah yang Maha Tinggi. Kenapa aku justru melahirkan anak ini di kandang? Gembala datang. Nih tadi kami, loh, itu aja sudah kedatangan para gembala sudah membuat Maria pasti keheranan. Dari mana orang-orang ini tahu? Lalu Maria mendengar cerita malaikat bicara mendengar gembala bercerita tentang malaikat yang menemui mereka dan bicara tentang siapa anak yang dilahirkan di kandang. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu menyertai Maria dalam perjalanan ya menjadi ibu. Ketika Yesus sudah dewasa, yang tampak oleh Maria itu adalah Yesus menjadi pengajar, disenangi, dikagumi, didengarkan oleh banyak orang. Yesus membuat berbagai macam mukjizat. Yesus buat berbagai macam mukjizat. Dan ini tentu saja membuat apa menyebutnya ya. Bayangkan sederhana saja dah. Kalau ibu punya anak yang menjadi pengajar hebat, bisa buat mukjizat termasuk menghidupkan orang mati. Apa yang ibu rasakan? Apa yang akan Bapak rasakan? Kita akan menemukan kegembiraan. Anak ini layak benar disebut anak Allah. Kenapa? Bisa memberikan kehidupan kepada orang yang sudah meninggal. Nah, kemudian Paskah terakhir. Yesus pergi ke Yerusalem. Nah, yang paling mencolok, kita menemukan Yesus pergi ke Yerusalem itu bersama-sama dengan murid-muridnya, 12 orang rasul. Tapi jangan lupa, selain mereka, itu ada orang-orang lain yang ikut Yesus pergi ke Yerusalem dari Galilea. Ikut. Jadi mengikuti Yesus ke Yerusalem, ya. Nah, kemudian untuk contoh, yang pertama kali ketemu dengan Yesus setelah Yesus bangkit, itu kan Maria Magdalena. Dan Maria Magdalena itu orang mana? Jelas orang Magdala. Magdala itu satu kampung di Galilea. Lalu ada perempuan-perempuan lain yang menyertai Yesus, yang ketika Yesus
wafat, perempuan-perempuan Galilea ini yang bisa dikatakan yang mengurus jenazah Yesus itu. Nah, bagaimana dengan Maria? Apakah Maria mengikuti Yesus sampai ke Yerusalem? Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat satu teks ya, ke Yohanes bab 19. Ayat 25. Yohanes 19:25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Nah, ini orang-orang Galilea semua. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kalau Maria ada di kaki salib, jelas kan ya, artinya Maria ikut Yesus, bersama dengan Yesus pergi ke Yerusalem dalam rangka Paskahan. Nah, Yesus dan murid-muridnya menginap di Taman Getsemani di Bukit Zaitun ya. Sedangkan para perempuan yang mengikuti Yesus rupanya nginap di dalam kota Yerusalem. Kemudian, apakah tiba-tiba Maria ada di kaki salib? Kayaknya nggak mungkin, dah. Begini, kalau kita melihat peta Yerusalem di zaman Tuhan Yesus, itu posisi Golgota, itu ada di luar kota. Golgota, Bukit Golgota itu ya, ada di luar kota. Kalau Bapak Ibu ke Yerusalem dan mengikuti jalan salib, saya lupa di perhentian keberapa, itu kita bisa melihat. Di sini batas kota Yerusalem di zaman Yesus. Jadi kalau sekarang ya gereja Makam Kudus ada di dalam kota, tapi kalau dulu Makam Kudus itu adanya di luar kota. Yang saya maksudkan begini, kalau Maria mengikuti Yesus untuk Paskahan bersama untuk merayakan Paskah di Yerusalem, kita bisa mengandaikan Maria mengikuti ya eh, perjalanan Yesus dari pengadilan sampai ke Golgota. Kalau begitu, Maria melihat apa yang terjadi dengan Yesus. Menyaksikan bagaimana Yesus memikul salib, terutama itu yang kelihatan ya, sampai ke Golgota. Maria juga menyaksikan bagaimana Yesus dipaku pada kayu salib, lalu salib didirikan. Nah, kemudian Maria ada di kaki salib Yesus ini. Nah, sekarang begini, eh, Bapak Ibu, kita tidak tahu bagaimana cara kita mati. Kalau boleh pilih, Bapak Ibu, pilih mati yang bagaimana? Meninggal yang pengennya kan meninggal dunia dengan tenang gitu kan. Dan nggak perlu ngalami rasa sakit gitu. Meninggal dengan mengalami rasa sakit, wah itu mengalami rasa sakitnya itu yang bisa dikatakan sangat menyedihkan. Nah, kemudian Maria diberitahu waktu itu, anak yang engkau lahirkan itu anak Allah kudus. Harus diberi nama Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Selama mengajar, selama Yesus mengajar, Yesus membuat mukjizat, Maria bisa merasa bagaimana dia gembira melihat anaknya seperti itu. Merasa sedih ketika anaknya diejek, dihina sebagai orang yang kerasukan. Nah, Bapak Ibu sekarang lihat, Maria menyaksikan Yesus yang diadili dan kemudian disiksa, ada bekas-bekas penganiayaannya tentu, memikul salib sampai ke Golgota, dipaku di kayu salib. Apakah Bapa, apakah malaikat pernah memberitahu tentang cara Yesus akan meninggal? Tidak. Apakah Maria tahu bagaimana Yesus itu akan menyelamatkan manusia? Apakah Maria tahu bahwa ini cara Yesus akan mati nanti? Diandaikan dan kita bisa yakin, enggak, Maria tidak diberitahu. Dari kecil lihat, dari Yesus kecil Maria mengalami macam-macam keheranan kan? Itu tanda Maria tidak diberitahu apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi. Nah, melihat cara Yesus mati yang seperti itu, Bapak Ibu, sekarang lihat di kaki salib ya, lihat di kaki salib. Kalau ini ada berapa orang ibu yang ada di sini. Kalau ibu menjadi Maria, ya, lalu menyaksikan anak ibu disalib, digantung, disalib dengan paku, muka hancur, kepala berdarah, kaki tangan dipaku gitu. Bisa nggak lihat ayat 25? Maria berdiri. Ya, Maria masih bisa berdiri di depan salib Yesus. Bentar, saya periksa. Di terjemahan yang baru juga tetap digunakan kata berdiri, bro. Kalau pakai pemahaman yang biasa gitu ya, pemahaman yang biasa. Ini ngelihat anaknya meninggal dengan cara yang seperti itu. Jangan-jangan ibu akan pingsan. Ya, setelah pingsan dikasih minyak kayu putih, udah mulai sadar, lihat lagi ya, anaknya disalib, pingsan lagi. Dan itu bisa terjadi berulang kali kan ya. Tapi kemudian sekarang begini, kalau Maria itu masih bisa berdiri di kaki salib, kita melihat ada kekuatan yang lain yang bukan soal fisik saja. Nah, dan tentang kekuatan yang sifatnya non-fisik, itu Bapak Ibu kita entah berapa kali sudah menjumpai dan mengalaminya. Nah, perempuan seringkali diomongkan kalau fisiknya nggak gitu kuat lah. Di rumah yang tugasnya ngangkat galon siapa? Yang betulin genteng, ngangkat tangga, hal-hal yang mengandaikan kekuatan fisik, ya, itu dilakukan oleh laki-laki. Tapi kita menemukan ada kekuatan yang lain yang bukan soal fisik. Dari yang sederhana ya, em, ibu-ibu pernah nggak ngelihat bapak-bapak nonton sepak bola, lalu sampai pada tahap adu penalti. Suami ibu nonton adu penalti, bisa tenang apa enggak? Kemudian, itu sudah tanda sederhana kan? Cuman gitu aja kok gelisah, cuman gitu aja kok teriak-teriak, cuma gitu aja kok, wah bisa marah. Nanti akan ketemu yang lain lagi. Em, Tanya lagi, Bapak, Ibu sebagai anak, itu ya, ketika orang tua yang usia lanjut atau sakit, itu yang biasanya ngerawat, anak laki-laki atau perempuan? Perempuan, Pak. Bapak- Bapak-bapak ada yang suka
dan menikmati ngerawat orang tua yang sakit? Terpaksa. Saya termasuk yang nggak tahan ada di dekat orang sakit, apalagi ngurus macam-macam hal yang ya entah aromanya, entah apa ini, nggak, saya nggak termasuk yang jelas nggak tahan. Tapi saudara-saudara saya, kakak-kakak saya, adik saya, kalau untuk urusan orang sakit, mereka jauh lebih hebat. Saya nggak ada apa-apanya. Ngelihat orang sakit, ya, ibu, para perempuan lebih tahan. Kalau ada anak sakit, luka, sampai di tahap tertentu yang nggak enak dilihat, yang biasanya ngurusi bapak atau ibunya. Itu tanda yang lain lagi. Para perempuan memiliki kekuatan yang tidak bisa diukur secara fisik. Nah, balik ke salib. Kita melihat Maria yang berdiri di kaki salib itu. Kita tidak bisa menduga apa yang dipikirkan oleh Maria ya. Maria nggak bicara apa, nggak ngomong apa-apa. Tapi kemudian kalau nyatanya Maria tetap berdiri di kaki salib, kita dengan sederhana bisa mengatakan Maria menemani Yesus melaksanakan tugas hidupnya sampai selesai kan. Menemani Yesus sampai selesai tanpa diberitahu besok akan terjadi begini, akan terjadi begini, akan terjadi begini. Tapi Maria mengikuti Yesus dan menemani Yesus. Dan kita bisa mengatakan sampai Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya, ya, Maria menemani Yesus. Dan kemudian sekarang begini, kalau Maria itu ada di bawah di kaki salib, pertanyaan sederhana. Kira-kira Maria akan memandang Tuhan Yesus apa enggak? Atau cuma nunduk aja, nangis gitu. Kita tidak menemukan gambaran Maria yang tunduk terus menangis. Kita menemukan sekali lagi Maria yang berdiri ya dan menemani Yesus menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan. Kemudian sekarang Bapak Ibu lihat dialog antara Yesus dan ibunya di ayat 26 dan 27. Ketika melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Maria nggak jawab ya, atau jawabannya nggak ditulis. Tapi nyatanya nggak ada jawaban yang tertulis di sini. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibu." Katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu, ayat 26, menerima dia dalam rumah. Yesus tidak bersama dengan murid-muridnya secara fisik lagi. Ya, tapi sekarang Maria menjadi ibu dari para murid Yesus. Kalau ya orang meremehkan peran Maria itu ya, Bapak Ibu perhatikan juga ayat-ayat ini. Ayat 27 tadi loh. Katanya kepada murid-muridnya. Jadi Maria menjadi ibu dari para murid Yesus. Dan kemudian murid yang dikasihi itu menerima Yesus, menerima Maria di rumahnya. Nah, ini catatan seperti ini Bapak Ibu bisa menolong kita untuk mengerti Yesus punya adik kandung apa enggak. Ibu, karena anak-anak ibu sudah pergi merantau, nggak serumah lagi dengan ibu mau nggak dititipkan ke teman anak ibu?
Saya pakai kata sederhana. Mau nggak dititipkan? Kalau Yesus itu punya adik kandung gitu ya, adik-adiknya terima nggak? Kalau ibunya dititipkan ke ini saudara abangnya gitu. Sebagai anak, saya bisa terima nggak? Kalau ibu saya dititipkan ke teman abang saya, gitu. Wajarnya nggak mungkin kan? Kalau Yesus punya adik-adik kandung, maka kita juga harus mengatakan hal yang sama. Masa adik-adiknya senang terima ibunya ikut murid abangnya itu. Jadi ini menjadi tanda sederhana Bapak Ibu, Maria tidak punya anak lain selain Yesus. Nah, sekarang begini, em, Maria kalau begitu sudah ada di salib. Nah, bisa dikatakan ya Maria ikut mengurus jenazah Yesus ya. Mengurus jenazah Yesus sampai dengan Yesus dikubur. Nah, tapi yang kemudian menjadi pertanyaan, setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, tetapi mengapa tidak ada cerita Yesus menampakkan diri kepada Maria? Kita tidak menemukan kisah tentang Yesus yang bangkit itu menampakkan diri kepada Bunda Maria. Kita bisa memahaminya dengan sederhana juga. Maria itu punya satu anak namanya Yesus. Yesus mati di kayu salib, mati dianiaya, gitu ya. Kalau 3 hari kemudian Maria mengatakan, anakku hidup lagi, anakku datang lagi, tapi tidak ada wujud fisiknya. Orang yang akan bisa mengatakan, ini ibu ini sedang berhalusinasi. Saking cintanya kepada anaknya yang cuma satu itu, iya, yang ada di pikiran, yang ada di dalam hati, anakku nggak pernah mati. Nah, dengan memahami atau dengan pemahaman sederhana ini ya kita bisa melihat, kita bisa memahami mengapa tidak ada kisah tentang Maria yang berjumpa dengan Yesus. Nah, ini hal-hal Bapak Ibu yang kita perlu perhatikan, kita perlu lihat berkaitan dengan Maria dalam kehidupan Yesus, khususnya di saat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Nah, saya berhenti di sini dulu. Kalau ada yang perlu disampaikan, silahkan disampaikan, kita diskusikan, lalu kita akan lihat yang selanjutnya. Silahkan kalau ada yang perlu disampaikan. Nggak ada? Atau sekarang Bapak Ibu jadi mikir apa? Pak Seto, Ya, Pak. em, memang sebagaimana Pak Seto menyampaikan bahwa Bunda Maria tidak diberitahu eh, oleh malaikat, tetapi Bunda Maria mengikuti semua proses, diadili hingga disalib dan mati. Lalu, apakah, tapi mengenai kebangkitan dan sebagainya juga tidak diberitahu oleh malaikat. Berarti dia, bagaimana sikap Bunda Maria melihat anaknya mati, lalu kemudian apa yang akan terjadi? Apakah ada di benak Bunda Maria? Tunggu, Pak. Yang jadi poin pertanyaan tadi gimana? Eh, Intinya, apakah Bunda Maria tahu setelah
setelah Yesus wafat, em, em, bahwa dia akan bangkit, gitu. Em, Kalau dikatakan apa yang akan terjadi dengan Yesus setelah wafat, apakah Maria tahu? Kita tidak menemukan data juga ya. Hmm, hmm. Tapi yang setelah ini yang akan kita lihat adalah Maria tidak pergi ke Galilea. Tadi kan Yesus pesan kepada murid-muridnya, ini ibumu. Nah, nanti akan masih ada kelanjutannya. Kemudian, kalau dikatakan apa, Maria tahu Yesus bangkit, nggak sulit untuk menjawab. Taunya dari mana? Minimal kita menemukan Maria itu nggak pulang kampung. Maria tidak pulang ke Nazaret. Maria ada di Yerusalem, berarti masih ketemu dengan murid-murid. Dan ingat tadi ya, ada Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah orang yang pertama ketemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Para perempuan yang mengikuti Yesus tinggal di Yerusalem. Maria ada di situ. Murid-murid juga tidak pergi ke Galilea. Masih ada di Yerusalem. Maria ketemu dengan mereka. Jadi kalau yang ini bisa dipastikan Maria tahu Yesus bangkit. Yang saya sampaikan ini tadi, kita tidak menemukan kisah tentang Yesus yang menampakkan diri kepada Maria. Mengapa? Salah satu kemungkinan jawabannya seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau Maria bercerita tentang ketemu dengan Yesus yang bangkit, bisa jadi orang justru tidak mempercayai itu. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Seto. Jelas, Pak Seto. Baik, masih ada? Kalau ada, silahkan. Baik, kalau nggak ada, Bapak Ibu pindah ke kisah para rasul. Oh ya, yang jangan dilupakan, yang Yohanes bab 19, ayat 27 tadi loh. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Saya periksa dulu yang teks yang baru. Teks yang baru bunyinya beda. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Ini kalau begini harusnya saya periksa yang ini bahasa Yunaninya. Sebentar. Tunggal. Enggak, Pak. Jadi Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya. Lalu Yesus berkata kepada murid itu, ini ibu, ini anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, ya, inilah ibumu. Sejak saat itu, murid itu menerima dia di rumahnya. Baik, kemudian sekarang kita ke kisah para rasul. Enggak apa-apa. Ke kisah para rasul, bab 1 dulu. Lihat ke ayat 4.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ya. Kemudian ini Yesus menjumpai murid-muridnya ya. Kemudian sekarang silahkan ke ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, kemudian sebelumnya tadi, Yesus di ayat 5 sudah mengatakan, kamu jangan pergi meninggalkan Yerusalem. Tinggal di Yerusalem. Tunggu janji Bapa. Ya. Yohanes membaptis dengan air, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, kamu jangan meninggalkan Yerusalem. Setelah Yesus naik ke surga, lihat ayat 12. Kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Jadi, balik ke Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Ini rumah lantai 2 gitu ya. Disitulah para rasul, kemudian orang-orang yang menemani Yesus dari Galilea itu nginap. Kemudian mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Tunggu dulu, Bapak Ibu, tolong lihat sekarang sebentar ya ke ayat 23. Kan harus ada yang menggantikan Yudas kan ya. Kemudian yang lolos audisi untuk menggantikan Yudas ayat 23. Yusuf alias Barsabas alias Justus dan Matias. Yang terpilih itu adalah Matias. Kita menemukan Yusuf dan Matias. Pemilihan pengganti Yudas itu terjadi di Yerusalem. Tapi calonnya bukan orang Yerusalem. Lihat ya, syaratnya untuk menggantikan Yudas. Ayat 21 dan 22. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Syarat untuk menggantikan Yudas hadir dalam peristiwa pembaptisan Yesus, terus ikut Yesus sampai Yesus naik ke surga. Yesus dibaptisnya di Yordan, berkarya di Galilea, naik ke surga itu di Yudea. Saya hanya mau mengajak Bapak Ibu melihat Matias dan Yusuf itu juga orang Galilea. Mereka ada dalam rombongan Yesus dan bersama Yesus pergi ke Yerusalem. Yang sekilas kita tahu kalau membaca memori, Yesus pergi ke Yerusalem hanya dengan 12 murid kan. Ternyata ada para perempuan, masih ada lagi, ternyata ada orang-orang lain yang juga ikut pergi ke Yerusalem. Jumlahnya ada berapa? Sekarang lihat ayat 14. Disebut 11 rasul kan di ayat 13. Jadi bab 1 ayat 13 disebut 11 rasul. Sudah minus Yudas Iskariot. 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah,
yang kita perhatikan, Maria masih ada di Yerusalem kan? Yesus sudah naik ke surga, Maria masih ada di Yerusalem. Sama siapa? Bersama dengan para rasul, 12 rasul itu, dan dengan murid-murid lain. Ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang berkumpul itu. Ayat 13-14 tadi. Kira-kira 120 orang banyaknya. Itu murid-murid Yesus di luar para rasul ya. Ternyata masih ada yang lain. Em, ya, jumlah yang lumayan banyak ya, 120. Dan mereka inilah Bapak Ibu yang kemudian menerima Roh Kudus. Mereka yang menerima Roh Kudus. Nah, sekarang begini yang saya ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan. Setelah Yesus wafat, itu kan tugas penyelamatan selesai. Tugas Maria menjadi ibu Yesus sebenarnya juga sudah selesai. Tapi Maria tidak kemudian sudah pulang ke Nazaret lalu menjalani hidup-hidup sampai akhir hidupnya gitu. Rupanya tidak begitu. Maria menyertai, menemani para rasul. Bahkan ikut berdoa bersama mereka menunggu janji Bapa untuk mencurahkan Roh Kudus. Balik lagi Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengatakan Maria nggak punya peran atau peran Maria diremehkan, ya itu bisa dikatakan kebohongan, pembohongan publik gitu ya. Bisa dikatakan simpulan-simpulan seperti itu tidak berdasarkan pembacaan teks Alkitab yang jujur, tapi bisa jadi hanya ya sentimen pribadi yang disebarkan. Kalau orang membaca teks Alkitab apa adanya, orang akan mengalami kesulitan kalau mau merendahkan Bunda Maria. Orang akan mengalami kesulitan untuk menghina, merendahkan, mengabaikan peran Maria. Nah, Maria kemudian menjadi ibu dari para rasul ya. Dan secara khusus kita lihat murid yang dikasih. Enggak usah diskusi panjang lebar, murid yang dikasih itu adalah Rasul Yohanes ya. Nah, kemudian kalau kita melihat Rasul Yohanes dan Maria, dalam tradisi Gereja Katolik, Maria menyertai Yohanes sampai di semenanjung Anatolia di Asia Kecil, di Turki, di kota Efesus. Maria ya menemani Yohanes dan Bapak Ibu begini mengingatnya. Efesus di zaman kuno itu kota besar, besar sekali. Di situ ada teater yang bisa menampung 25.000 orang. Menurut hitungan zaman kuno, itu artinya penduduk kota Efesus itu 250.000 orang. Kota besar. Maria dan Yohanes tidak tinggal di dalam kota, tapi tinggalnya di luar kota, di suatu bukit. Tetapi Efesus itu menjadi kota yang sangat penting untuk pemberitaan Injil. Paulus tinggal lama memberitakan Injil, membentuk jemaat di Efesus. Rasul Yohanes memberitakan Injil, membina jemaat juga di Efesus dan di kota-kota di sekitar. Maria ada bersama dengan mereka. Kalau begini, saya kadang-kadang hanya berpikir-pikir saja, apakah Paulus itu ketemu nggak sama Bunda Maria? Saya menduga ketemu. Lebih dari dugaan, saya percaya ini ketemu. Kenapa? Paulus tinggal lama di Efesus, dan Maria pernah atau tinggal di Efesus bersama dengan Rasul Yohanes itu. Nah,
Bapak Ibu, dari sini juga kemudian kita bisa melihat peran Bunda Maria di dalam pemberitaan Injil, khususnya di awal pemberitaan Injil. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ini saya berhenti lagi sekarang, kalau ada yang perlu ditanyakan, ini silahkan karena bisa jadi ada yang nggak terima apa yang saya omongkan, tapi saya ajak Bapak Ibu untuk melihat teks kitab suci apa adanya. Jadi kalau ada yang perlu didiskusikan, silahkan disampaikan. Nanti habis ini saya mau ngajak Bapak Ibu untuk meninjau peran Maria di dalam karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Baik, silahkan kalau ada. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, sekarang begini. Bapak Ibu, silahkan memperhatikan, mengamati, mengingat kembali peran Yesus ya untuk manusia. Dalam Injil Matius bab 1 ayat 21 jelas dikatakan dia harus diberi nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan ternyata cara yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa itu adalah dengan mempersembahkan diri di kayu salib. Nah, kemudian kita sudah melihat di awal Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Allah menjadi manusia itu untuk menyelamatkan manusia. Tapi ketika Yesus menjadi manusia, dia masuk dalam kelemahan, dia mengalami kelemahan manusiawi. Tidak bisa kemudian kita mengatakan karena Yesus itu anak Allah, maka begitu lahir dia langsung lari-lari, badannya jadi tiba-tiba langsung jadi kuat. Nyatanya Yesus lahir sebagai manusia dan kemudian kita lihat pada kurun waktu tertentu kehidupan Yesus itu sama sekali bergantung kepada ibu yang melahirkannya. Ingat, seorang bayi yang baru lahir sampai umur tertentu bergantung kepada orang lain, bergantung kepada ibunya, dan tanpa peran orang lain, manusia akan sulit untuk menjalani hidup sejak dia lahir. Nah, kemudian Maria yang menemani Yesus belajar. Oh, itu kalimat sederhananya begitu ya. Mulanya ngajari bicara, ngajari berdoa, ngajari untuk hidup sebagai manusia. Kemudian Maria juga setelah Yesus dewasa menemani Yesus ketika mengajar, menyembuhkan orang, tidak menyertai secara langsung, tapi Maria ada di dalam peristiwa-peristiwa itu. Nah, kalau kita mengamati peran Maria ini, Bapak Ibu, kita juga dengan jelas bisa melihat peran Maria itu hanya dijalani oleh Maria, hanya Maria yang mendapatkan peran itu. Tidak ada orang lain yang mendapatkan peran sebagai ibu dari Yesus. Dan kemudian tidak ada perempuan lain yang kalau memakai bahasa Injil Lukas yang mendapatkan karunia seperti Maria. Lanjut, nah yang kita lihat malam hari ini, Maria menemani Yesus sampai akhir ketika Yesus melakukan tugas penyelamatan manusia ini. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut.
Kalau Maria itu mengikuti Yesus begitu terus, menyertai Yesus terus sampai akhir. Tampaknya Maria nggak buat apa-apa di salib, di kaki salib tadi ya. Tapi kan tidak tiba-tiba Maria ada di kaki salib. Sejak Maria menerima tugas dari malaikat Gabriel sampai Yesus disalib, Maria ada untuk Yesus, ada bersama dengan Yesus. Peran Maria tidak tergantikan, tidak ada orang lain yang memiliki peran seperti Maria. Saya tidak mengatakan dan kita juga tidak boleh mengatakan karena Maria itu yang melahirkan Yesus menjadi ibunya, maka Maria lebih besar dari Tuhan Yesus. Dalam arti hormat kepada ibunya, ya itu hal yang wajar. Tapi tidak bisa mengatakan karena Yesus itu adalah Allah dan Maria adalah yang melahirkan Allah, maka Maria lebih besar dari Allah. Nah, yang seperti itu sudah ngaco. Itu bukan yang diajarkan di dalam Alkitab, bukan yang diajarkan di dalam ini gereja Katolik. Nah, kemudian kalau Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, wajar kalau kemudian orang mengatakan, kita mengatakan Maria adalah ibu dari Sang Juru Selamat yang menyertai penyelamat melakukan tugasnya dalam penyelamatan manusia. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau melihat peran Maria sejak menerima tugas ya melalui Gabriel sampai menemani Yesus sampai di kayu salib, sekarang begini, jawab apa adanya. Tega datang kepada Bunda Maria hanya meminta, tega memperlakukan Maria sebagai pribadi yang hanya dimintain tolong supaya menyampaikan doa kepada Yesus karena Yesus tidak akan menolak. Perhatikan kata hanya ya, saya pakai kata hanya. Sikap yang wajar kepada Bunda Maria jadinya seperti apa? Kalau kita bicara tentang devosi, Bapak Ibu, maka yang kita perlu perhatikan, devosi itu tidak sama dengan memohon. Orang datang untuk berdevosi tidak bisa disamakan memohon dengan perantaraan santo ini atau santo itu disebut devosi. Bukan. Kita bicara tentang Bunda Maria saja. Yang sangat wajar. Kalau orang mendengar Maria, lalu berdevosi kepada Maria, yang perlu mendapat perhatian adalah melihat hidup Bunda Maria dan meneladan apa yang dilakukan oleh Maria. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, pakai contoh yang jelek ya. Kalau kita semua menyebut ibu, gitu ya. Bapak Ibu minta uang kepada ibu atau bapak dulu waktu kecil? Ibu, Pak. Mintanya ke ibu. Beda-beda ya, mumpung ada yang jawabnya minta uangnya ke ibu. Kalau sekarang, anak-anak minta uangnya ke bapaknya atau ibunya? Bapaknya sekarang bokek, Pak. Jadi ke ibu lagi. Ibu juga. Nah, itu waktu kecil ya. Dan bicara tentang relasi orang tua dan anak waktu anak masih kecil. Setelah anak menjadi dewasa, Bapak Ibu pertanyaannya mungkin ya nggak semua mengalami ya, tapi saya harap semua mengalami, walaupun saya nggak tahu. Nggak semua mengalami, tapi saya berharap semua mengalami. Bapak Ibu bangga nggak jadi orang tua, jadi anak dari orang tua Bapak Ibu? Bangga dong. Bangga. Coba kebanggaan
itu berkaitan dengan waktu kecil ibuku ngasih duit aku terus apa enggak? Sudah bukan itu lagi urusannya. Kalau aku bangga jadi anak bapakku, kalau aku bangga jadi anak ibuku, wujud kebanggaannya apa? Saya bisa bercerita tentang bapak saya, bisa bercerita tentang ibu saya, tapi itu belum selesai. Bapak Ibu boleh periksa lebih lanjut ya. Tolong ingat-ingat. Apa yang Bapak Ibu teladan dari orang tua Bapak Ibu dan Bapak Ibu lakukan sampai sekarang? Maksud saya itu, Bapak Ibu ingat mama, itu ya. Apa yang Ibu teladani dari mama? Ada apa enggak? Kalau Bapak Ibu kesulitan nyari, wah itu tunggu dulu, ada soal itu jangan-jangan. Banyak. Lebih gampang nyari teladan mama atau papa? Apa dari contoh? Ibu, Pak. Ada contoh apa yang saya teladani dari mama saya? Gitu. Berdoa ke gereja, baca kitab suci, Pak. Hmm. Memasak. Masak. Terus, apa lagi? Jadi ibu masaknya levelnya sudah sama dengan level mama belum kalau masak? Tuh. Udah dong. Loh, ada yang beda. Ada masakan yang hanya bisa dibuat oleh ibu dan orang lain nggak ada. Ada juga ibunya mau ngajarin anaknya resep masakan supaya masakannya bagus, anaknya nggak mau diajarin. Ada juga kan? Nah, Iya. sekarang begini. Kalau saya itu nyebut Maria itu ibu saya hanya datang kepada Bu Maria itu hanya minta duit. Nggak cocok kan ya? Kalau saya menyebut Maria itu adalah bundaku, ibuku, maka yang harus saya perhatikan adalah hidup ibu saya, Ibunda Maria itu, dan kemudian memperhatikan apa yang bisa saya teladan dari Bunda Maria. Baru kemudian kita mengatakan, oh pantas kamu jadi anaknya Bu Maria gitu. Kenapa? Contoh yang kita lihat malam ini ya, Maria yang kuat bukan fisiknya tapi nyebutnya apa? Mental atau hatinya yang kayak gitu. Kalau ini, kalau Maria melihat Yesus di kayu salib dan tetap berdiri itu yang kuat apa berarti? Ya, kakinya kuat ya pasti. Mau jalan dari Galilea sampai Yerusalem kok pasti kuat kakinya. Tapi yang nyebutnya apa? Mentalnya atau hatinya yang kuat ya. Nah, kalau mau jadi anak Bunda Maria, teladani itu, pelajari itu. Kalau mau jadi anak Bunda Maria, perhatikan ketika Maria menerima kabar, menerima tugas. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Sehari 3 kali saya mengucapkan, jadilah padaku menurut perkataan. Tapi ketika kehendak Tuhan itu tidak menyenangkan, tidak seperti kehendakku, maka sulit, berat menerima kehendak Tuhan itu. Nah, anak Bunda Maria nggak akan begitu. Memangnya Bunda Maria ketika menerima tugas dari malaikat Gabriel tadi gampang? Enggak lah. Itu tugas yang bisa dikatakan serius, berat, tapi Bunda Maria menjalaninya sampai selesai. Nah, ketika orang berbicara mengenai devosi kepada Bunda Maria, maka yang kita perlu perhatikan ada penghormatan kepada Bunda Maria ya. Penghormatan bukan penyembahan. Kalau penyembahan itu artinya nanti menyamakan Maria dengan Yesus. Menuhankan Maria. Menempatkan Maria seperti Tuhan. Itu yang harus hati-hati. Jangan sampai terjadi lagi yang ada di dalam gereja Katolik. Ada yang berdoa, Bunda Maria kabulkan doa kami. Loh, kok begitu berdoanya? Nah, kemudian gini, ketika menghormati Bunda Maria, maka hormat itu diwujudkan dengan
mengingat peran Bunda Maria, memperhatikan, mempelajari, mengingat peran Bunda Maria, dan kemudian meneladan menjalani kehidupan seperti yang dilakukan oleh Maria. Memangnya salah kalau memohon melalui Bunda Maria? Sama sekali tidak. Yang salah itu kalau datang kepada Bunda Maria hanya ketika memerlukan bantuan dan hanya untuk minta tolong. Kalau mau jawaban atau mau melihat apa adanya, Bapak Ibu tolong jawab pertanyaan saya. Tapi ini bukan menghina, bukan mengejek, enggak. Bapak Ibu boleh perhatikan semua orang Katolik yang Bapak Ibu tahu. Kalau kalau kita berdoa memohon bantuan Bunda Maria, ya, berdoa mohon bantuan Bunda Maria. Lalu Tuhan memenuhi permintaan itu. Tolong ingat-ingat. Orang Katolik pada umumnya berterima kasih kepada Bunda Maria apa enggak? Di luar novena. Kalau novena ada janji-janji ya, tapi saya enggak ngomongin itu. Tiap ini ada berdoa pribadi ke Gua Maria, berdoa rosario, lawat Bunda Maria meminta ini, minta itu. Setelah doa dikabulkan, ada ucapan syukur secara khusus kepada Bunda Maria apa? Umumnya orang Katolik. Iya, Bapak Ibu lebih banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu, kepada Papa atau Mama. Kalau kalau kita harus mengucapkan terima kasih kepada Ibu, betapa capeknya mengucapkan terima kasih itu. Yang masak siapa? Yang belanja siapa? Yang nyiapin semua siapa? Yang mengingatkan aku supaya naruh handuk pada tempatnya siapa? Gitu. Terlalu banyak untuk diucapkan terima kasih, tetapi yang sering kali bisa terjadi dan terjadi malah kebaikan perhatian Ibu tidak mendapatkan perhatian khusus dianggap biasa. Kalau bicara begini Bapak Ibu, saya sering kali mengingat dan kemudian menjadi sedih ketika sampai terjadi anak-anak yang kalau sudah terlanjur pacaran, niat berkeluarga dengan orang yang beragama lain, itu menganggap ibunya sama sekali nggak penting. Ketemu, paham maksud saya kan ya? Kalau ada orang yang sudah pacaran beda agama lalu mau menikah, pertimbangan ibunya digunakan apa enggak? Peringatan ibunya didengerin apa enggak? Enggak. Banyak yang enggak. Kalau enggak pasti enggak akan terjadi kawin campur. Nah, orang yang memperhatikan dia dari dia belum lahir sampai dia dewasa, di satu titik dianggap tidak penting untuk hidupnya. Bahkan diabaikan dengan mengatakan, selama ini aku sudah nurut mama. Sekarang aku sudah besar, biarkan aku menentukan hidupku sendiri. Ibu-ibu kalau dengar kalimat kayak gitu itu rasanya sebenarnya gimana sih? Atau ya bapak-bapak boleh jawab juga. Kalau ada anak ngomong kayak gitu itu rasanya gimana? Gemes aja ya. Selimut. Itu situasi yang nggak nyaman untuk orang tua. Berulang kali saya mendengar orang tua bercerita tentang anaknya yang berbicara seperti itu. Termasuk yang urusan meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja karena cinta. Jadi cinta dia kepada perempuan atau laki-laki itu jauh lebih besar daripada cintanya kepada ibunya, dan cinta ibunya dari dia belum lahir sampai sekarang seolah-olah diabaikan begitu saja. Nah, ada yang komplain dengan omongan saya, ada, terserah mau komplain, tapi nyatanya itu yang harus dipertimbangkan. Yang keberatan yaitu yang bisa dikatakan
nomor satu alasannya adalah cinta. Kemudian punya hak untuk menentukan langkah sendiri gitu. Nah, kemudian balik lagi. Kalau kita melihat apa yang dilakukan Bunda Maria berkaitan dengan doa-doa kita, menyampaikan permohonan kita kepada Yesus, dan kemudian ketika permohonan itu dikabulkan, maka kita perlu memperhatikan juga peran Bunda Maria. Kemudian kalau Tuhan Yesus tidak mengabulkan, kalau Bapa tidak mengabulkan permohonan, biarpun disampaikan lewat Bunda Maria, orang bisa marah kepada Bapa, marah kepada Yesus, marah juga kepada Bunda Maria. Oh, yang ini jarang. Yang marah kepada Bunda Maria itu jarang. Marah kepada Tuhan, iya. Nggak mau ke gereja lagi, nggak mau sembahyang lagi, bahkan meninggalkan Tuhan. Ya. Lalu, apakah Bunda Maria diam? Bunda Maria akan mengatakan, kamu itu tiap hari ngulang omonganku. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kiranya Tuhan menghendaki apa yang kamu tidak suka. Kenapa kamu lupa omonganmu itu? Gitu ya. Biarpun kita mengajukan berbagai macam doa permohonan, ketika Tuhan menghendaki yang lain daripada yang kita mohon, balik lagi seperti Bunda Maria. Lihat, ya, Maria yang mengikuti apapun yang dikehendaki oleh Tuhan, menerima apapun yang diberikan oleh Tuhan. Saya tidak mengatakan ini semua gampang, ya, tetapi menjadi anak Maria, ya berarti ngikuti teladan ibunya dong. Kalau kemudian orang menyampaikan permohonan dengan perantaraan Bunda Maria, ya yang seperti ini yang harus diperhatikan. Ketika doaku dikabulkan, aku bersyukur. Terima kasih juga kepada Bunda Maria ketika doaku tidak dikabulkan, tetap saja bersyukur. Karena ada sesuatu yang lain yang dikehendaki oleh Tuhan, dan kita perlu atau harus menerimanya dengan syukur juga. Nah, Bapak Ibu, ini ketika kita berbicara tentang Maria yang punya peran istimewa dalam kehidupan Tuhan Yesus, Maria yang bisa dikatakan punya peran yang tidak tergantikan, lalu kita menghormati Bunda Maria. Kalau kita menghormati Bunda Maria, maka yang harus diperhatikan, perhatikan apa yang sudah dilakukan Bunda Maria, lalu teladani dan hormati itu dilakukan dengan teladani apa yang dilakukan oleh Maria. Itu yang menjadi penting. Kemudian setelah meneladani, kalau kemudian kita menyampaikan permohonan kepada Bunda Maria, tidak masalah. Paling enak itu memang minta ke ibu gitu ya. Enggak bilang terima kasih juga enggak apa-apa. Tapi kemudian kalau tidak dikabulkan, tidak seperti yang kita harapkan, belajar lagi seperti Bunda Maria. Lakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang perlu disampaikan? Silakan. Di pertemuan berikut, Bapak Ibu nanti kita lihat ini ya, dokumen ajaran gereja tentang doa rosario ya. Bapak Ibu pernah belajar Rosarium Virginis Mariae atau belum? Rosario Perawan Maria. Belum. Kita Belum, akan Pak. belajar khusus dokumen ini. Bisa jadi nggak cukup satu sesi karena ada hal yang serius yang kita harus pelajari supaya nggak salah arah. Maksudnya begini, doa rosario itu doa permohonan atau bukan? Bapak Ibu yang waktu kecil sudah berdoa rosario, sudah bingung dengan intensi nggak waktu Bapak Ibu masih kecil? Bapak Ibu mulai ada intensi doa rosario itu sejak tahun kapan kalau bisa ingat? Tahun 90 sudah ada intensi rosario. Silahkan hitung sendiri. Nah, kemudian kita akan belajar
Apa yang sebenarnya kita lakukan ketika berdoa rosari? Dan kemudian contoh yang lain lagi. Bapak Ibu kalau rosario di lingkungan itu ada doa, ada lagu selingan apa enggak? Untuk membuka penutup, Pak. Hmm? Lagu di depan sama di belakang biasanya. Enggak ada lagu selingan. Kadang ada, Pak. Nah, ya. Di tengah. Selingan itu biasanya setelah peristiwa keberapa? Setelah peristiwa kedua ya kali ya. Tiga. Sesudah 20 salam Maria lah. Hmm. Nah, kalau selingan itu fungsinya untuk apa? Supaya Jawab lebih, apa adanya saja, nggak usah. supaya Namanya lebih selingan itu, namanya juga selingan. Kita selingi dengan lagu. Kita nyanyikan lagu selingan, bahkan diucapkan kata begitu ya. Kan nggak Selingan itu fungsinya untuk apa? Supaya tidak bosan. bosan. Nggak ngantuk. Berarti doa rosario itu membosankan. Berarti doa rosario itu bikin ngantuk. Maka harus disegarkan, dibangunkan supaya nggak bosan. Kalau doa rosario itu membosankan, tunggu dulu, yang bosan siapa? Kita. Yang berdoa. Kalau doanya itu kepada Bapa, kepada Yesus, Bapa kami, kemudian doa kepada Yesus, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Kepada Maria, salam Maria penuh rahmat. Kalau yang berdoa itu bosan, lalu yang jadi tujuan doa kan bosan apa enggak? Nah, itu yang akan kita diskusikan di pertemuan berikut. Baik, Bapak Ibu, cukup ya untuk malam hari ini. Jadi untuk pertemuan berikut, Bapak Ibu boleh baca dulu, cari dokumen, ada PDF-nya. Rosarium Virginis Mariae atau Rosario Perawan Maria, terbitan dari Dokumentasi dan Penerangan KWI. Rosario Perawan Maria. Baik, Pak Seto. Terima kasih banyak, Pak, pencerahannya malam hari ini. Selama berapa sesi ya? 4 sesi kita sudah mengikuti pengajaran Pak Seto. Bagaimana peran Bunda Maria sejak Yesus dilahirkan sampai Yesus disalibkan. Tentunya kita seperti tadi dikatakan Pak Seto, kita Sudahlah. meneladani Bunda Maria, meneladani apa yang telah dilakukan Bunda Maria selama menjadi orang ya, menjadi pilihan Allah untuk mendampingi karya penyelamatan dari Yesus sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Roy. Baik, Bapak Ibu, kita tutup pertemuan ini. Mari kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih. Malam ini kami sudah menyelesaikan bimbingan dari Pak Seto mengenai Bunda Maria. Kami percaya Bapak, kuasa kasih mulai Bapak yang hadir melalui Pak Seto memberi penjelasan yang begitu luar biasa. Bagaimana peranan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, Bunda kami semua, lewat kitab suci, lewat keterangan yang begitu meneguhkan hati kami Bapak. Semoga kami dapat meneladani iman Bunda Maria dalam perjalanan kami dalam kehidupan ini. Maka kami mohon berkatilah Pak Seto dan keluarga kami semua yang hadir di sini. Tetaplah bimbing kami Bapak menjadi pribadi yang terus merindukan sabdamu, merindukan kasih-Mu,
yang begitu besar menjadi satu-satunya pimpinan dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan beristirahat dan menunjukkan aktivitas kami. Kami serahkan semua dalam tangan. Doa ini selalu kami haturkan Bapa di dalam nama Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantar. Amin. Dalam nama Bapa, Amin. Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Makasih Pak Seto. Terima kasih Pak dan semua. Selamat malam.